Baru saja kita mendengarkan penjelasan dari Gus Baha yang bercerita bagaimana sebenarnya wayang itu ketika Wali Songo pun ada perdebatan mengenai halal haramnya. Kita dengarkan dari sudut pandang. Mana kata cerita teng Indonesia itu ingatan itu ono wali kata Sunan Ampel, ya ono wali kata Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijogo saking ngene dakwah teng daerah Pajang, di daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Di Sragen nopo dugi mriki. Sampai gawe wayang tengul wayang wong. Sunan Giri gak trimo iku haram gawe patung. Kok wong nak gawe patung ku sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun yo gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah Mbak Sunan Kudus yang luwe alim luwe seni ya ngene ae. Wayang itu dipeono wae terus dadi wayang kulit perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Wali kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Wapi, wos wapi tenan ukirane manuk, tapi gulune iku protok. Perkara ini pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Nah takok ya kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nah ra diketok kan nak ra diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa kan nek ketok ini kan gak iso. Lan kok sithik wis mati cung. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang. Dadi yo mau digraji ngangge graji besi cilik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbah, wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu es banyak. Banyak itu urip ta mati? Mati. Nek tengul lah ijek. Wayang wong niku ra isih fisik. Jadi mulai dhisik ku ya fikih ya setiap kali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya ono. Wali Songo ya wis saged ngrekayasa sapa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ini macam-macam iku wong. Dadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun sampeyan kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sing penting barang maksiat tetap maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan aja nglarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong? Melarang dia nyolong. Jari Nabi dawe sayanha binakul. Enggak anggar sering sholat tak suwe-suwe gak nyolong dia. Ya karena orang itu bertahap. Semua kebaikan itu tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ana wong Islam pamit Nabi boten zakat. Nabi dia mental. Ya sebenarnya gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman muramuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim. Semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan bekancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki ini santai. Omong-omongan. Oh Pak sahabat centak bar sholat, sholat omongan rasa ini. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, ini ya Rasulullah sholat omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng dengan Nabi. Nabi oleh ketika lucu, santai. Ya Arabi inna hadi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen ngomong-omongan, tapi ngomong itu pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Ke sholat itu munajah ma Allah. Ya ngomong-omongan tapi be pengiran. Nak omongan be manusia orang usah.
La suhufia kalamun adamiyun berhubung sholat itu ngomongin mbek pangeran, ora pantes, ora layak digomongan mbek bani. Ini jaya wong Arabi tadi. Fa wa ma wajadtu mualliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ma ghadibani wala naharoni walan taharoni, demi Allah beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna hadhi sholat munajatun la yasuhufia kalamun adamiyun. Jadi Nabi ya enak wae kan. Iya cuma nyen salat iki ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya mbek pengen. Yo dadi ora usah ngomong kabeh. Rasa. Baleni salat mboten Nabi ya. Mbok mate kok sedo keren, padahal Nabi ini ngoten. Ora ora. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi ini bijak kena umate wis rapati kok. Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa. Kerengnya dibisikno. Jadi kita ini itu terus belajar gitu, terus nopo. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjen kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Tidak bisa kamu katakan satu sifat syarat sah. Fa'inal janazah laisat biman ziratil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kena itu mentah kan. Saya ini jenazah kok ngarep alasannya apa? Ora imam kok didakok. Nah, berhubung ora imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, sama cari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar kitab Mahali. Jadi kena bantah aku ya iso ukur ilmumu. Misalnya kena takrib aku wis ning Mahali. Iku ora urusan sombong, nek bantah ukur dhewe mau mergo takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bar liwati mau. Barang lewati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bariku kowe golek aku. Ayo Gus, bapak iki wis bukan. Debat gak apa-apa. Itu di kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fa'inal janazah laisat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini menggunakan senjata itu untuk nembaki nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah tahu dengar sama cerita itu. Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji nate umroh tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang tuh ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi nih Indonesia kira usah ngomong. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus kok mburi. Oh Indonesia kan enggak mendesak untuk. Dadi Moskow dadi mudin aja lakoni dosa gede. Maksudnya dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya?
Bukti lagi sholat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati ghaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu 3 imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus kowe saking gobloknya, ini syarat sah, kalau nggak begini nggak sah. Jahil anta berarti. Bodoh. Paham ya? Just biasa aja. Paham ya? Pemenang mau kepala kok, dia dari Mustafa Gegeru. Nak sirah itu tempat di, nak tempat Utara masalah saya. Biasanya di Mosoro gue. Gitu, mesti gitu ya betul. Nah kan, loh ada Mustafa cek gak terima kata saya gitu. Nah ketemu lagi sirah tengah gitu. Apa separuh? Lanang itu. Kan lanang gitu. Gitu. Oh gitu loh. Nggak sampai lanang. Lor. Nak teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah lor kula ya ora masalah. Karena ora imam mampus. Ya tapi sing fanatik nggih kuwat. Kula niku wis kiai ini bolak-balik nak teng daerah kula nggih enak lah, masih banyak orang alim. Wonten. Kula nate nyolati jenazah sirahe ku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe ku ning kidul. Ya jenazah lanang. Ambek mudin teng kula ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene ku luar terus kok aneh-aneh ning kidul. Jare keluargane, "Mboten kiai kula kedadak kidul." Lah kula calon imam kula jek guri. Padahal sing imami mengke kula. Aku terus omongnya. Mpun tek yang lor teng kidul, wong kula kaul jenazah kok guri wae roh kok menawa trimo lor mbek kidul lho. Lalu sendiri jenenge Gus Bak, mpun sami napa. Menawa nek trimo salat lor mbek kidul, umpama jenazah kok guri wae aku roh kaule. Pak, meneng deh. Saya mulane kena bantah aku ngenteni wae ke takrib. Mungkin Fatul Wahab terus hal iki. Bariku golek iku lho. Mun Gus imbang, mari berdebat, no. Tapi yang ngaji mahali khatam bolak-balik becek latihan lho.